GBI Taman Anggrek. Puji nama Tuhan adik-adik, hari ini kita semua dalam keadaan baik dan Kak Dewi bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali. Dan di samping Kak Dewi ada Kak Fitri. Halo Kak Fitri. Halo Kak Dewi. Kak Fitri apa kabarnya? Luar biasa. Wah Kak Fitri kabarnya luar biasa. Kalau adik-adik bagaimana? Pasti juga luar biasa ya Kak ya. Ya, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Dan sekarang kami siap untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan mau mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, saatnya kita untuk memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik yang masih di rumah, adik-adik yang di rumah dan yang masih duduk, ayo dengan penuh semangat berdiri dan kita mau memuji nama Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Hatiku penuh nyanyian. Yuk sama-sama gerakannya dengan kakak-kakak di sini. Yuk, 1, 2, 3. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita nyanyi dari awal ya lagu ini ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus panggil nama kalian loh. Kalau Kakak Fitri bilang adik-adik sekolah minggu jawabnya yes, 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 yes. Udah paham ya? Oke, adik-adik sekolah minggu, Yes, 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 yes. mantap. Kita bernyanyi, dengar dia panggil nama saya.
Oke adik-adik, kita terus memuji nama Tuhan. Hari ini kita memuji nama Tuhan karena kita sudah ada di dalam Tuhan. Dan Yesus adalah pokoknya, kita cabangnya. Yuk kita memuji nama Tuhan, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi, Cikwit dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Cikwit. Cerita Injil Kids. Cikwit selalu menyenangkan menjadi makanan rohani kita yang bikin kita kuat. Jadi sekarang Cikwit pagi. Yuk adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, selamat pagi. Pagi ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan memberkati kami agar supaya kami mampu memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini terdapat di dalam Injil Matius 4 ayat 1-11 tentang Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Shalom adik-adik, semua sehat? Puji Tuhan, Kak Ika percaya semuanya pasti dalam keadaan sehat. Walaupun sudah sangat lama ya adik-adik, hampir 2 tahun lebih nih kita nggak bertemu secara langsung, beribadah bertatap muka. Tapi Kak Ika percaya adik-adik semuanya pasti dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Nah, Kak Ika mau tanya nih sama adik-adik, siapa di sini yang sebelum mengikuti ibadah sekolah minggu sudah makan, sudah sarapan? Coba kita hitung ya adik-adik, dalam sehari kita makan berapa kali ya? Makan pagi, makan siang, makan malam. 3 kali ya adik-adik rata-rata ya. Nah, kita makan setiap hari supaya apa ya adik-adik? Ada yang bisa jawab nggak? Supaya apa? Benar adik-adik, supaya kita kuat untuk beraktivitas, kita nggak mudah lelah. Kalau kita kenyang, kita pasti kuat untuk melakukan apa saja. Nah, pernah tidak ya dalam satu hari kita tidak makan dan minum? Kalau kita sehari tidak makan dan minum,
badan kita kuat atau lemas ya adik-adik? Apalagi kalau kita nggak makan dan minum dalam beberapa hari. Aduh, kalau Kak Iga mah nggak bisa adik-adik. Sehari aja nggak makan, nggak bisa. Pasti Kak Ika lemas. Nah adik-adik, tahu tidak? Tuhan Yesus pada zaman dulu juga berpuasa selama 40 hari adik-adik. 40 hari, 1 bulan lebih ya. Wah, lama ya. Terus Tuhan Yesus makan gak waktu itu? Ya pasti gak makan adik-adik karena Tuhan Yesus berpuasa. Tuhan Yesus berpuasa bukan di rumah adik-adik. Tuhan Yesus puasanya gak sambil tidur atau gak sambil santai-santai. Tidak adik-adik, Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun. Aduh, sedih ya adik-adik. Nah adik-adik, coba ya kita bayangkan saja ya, tidak makan dan minum lalu kita berada di padang gurun. Adik-adik tahu nggak padang gurun itu seperti apa? Aduh adik-adik, padang gurun itu ya kalau siang panas banget dan kalau malam dingin banget. Nah adik-adik, selama 40 hari Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun. Di saat hari-hari terakhir, saat badan Tuhan Yesus sudah sangat lemas, sudah sangat haus, sudah sangat kelaparan, ternyata datanglah si iblis ini untuk mencobai Tuhan Yesus adik-adik. Iblis datang dengan membawa sebongkah batu. Lalu katanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Lalu jawab apa Yesus ya adik-adik? Apakah Yesus menuruti perkataan iblis tadi? Oh, tentu saja tidak. Yesus menjawab, ada tertulis, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Iblis tidak menyerah untuk terus mencoba Yesus. Lalu Yesus dibawa ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu yang jangan terbentuk kepada batu." Lalu jawab Yesus apa adik-adik? Apakah mau menuruti iblis? Oh, tentu saja tidak. Jawab Yesus, ada pula tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis tak langsung menyerah dan pergi. Yang terakhir kalinya, iblis mencobai Yesus dengan membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lalu katanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu sesudah itu, iblis takut dan pergi dari hadapan Yesus, dan datanglah malaikat-malaikat untuk melayani Yesus. Adik-adik, siapa yang tadi mendengarkan ceritanya yang diceritakan Castelli? Nah, Kak Ika mau tanya ke adik-adik nih, ada berapa kali Yesus dicobai oleh iblis? Ada yang bisa jawab nggak? 5? No, bukan adik-adik. Ada 3 kali Yesus dicobai oleh iblis. Ayo, Kak Ika mau tanya lagi, siapa yang bisa menyebutkannya? Nah, Kak Ika bantu ya. Yang pertama, merubah batu menjadi roti. Yang kedua, menjatuhkan diri di atas bumbungan bait Allah. Yang ketiga, sujud menyembah iblis. Waduh, lalu apakah Tuhan Yesus mau melakukan apa yang disuruh iblis? Ternyata tidak adik-adik. Semua keindahan, semua hal yang ditawarkan oleh iblis, Tuhan Yesus menolaknya. Tuhan Yesus keren ya adik-adik. Adik-adik, kenapa sih Tuhan Yesus menolak semua pemberian iblis? Padahal kalau dipikir-pikir, saat itu Tuhan Yesus lagi lapar ya, kan Tuhan Yesus butuh roti. Tapi kok Tuhan Yesus menolak ya? Nah, jawabannya karena Tuhan Yesus patuh dan taat kepada Bapanya, kepada Allah.
Yesus menuruti semua perintah yang diberikan oleh Bapaknya. Tuhan Yesus tidak mau menjadi sahabatnya si iblis. Tuhan Yesus keren ya. Nah adik-adik, jadi iblis mencoba Yesus supaya apa? Yang pertama nih adik-adik Kak Ika kasih tahu ya, supaya meragukan pemeliharaan dan kebaikan Bapaknya di sorga. Yang kedua, agar memuaskan keinginannya sendiri. Yang ketiga, memungkiri Allah Bapa dan untuk menyembah berhala dan menjamin kekuasaan dunia ini. Nah, kalau adik-adik nih ya, ada suara atau perasaan yang bilang, apakah Tuhan akan pelihara aku? Terus, apakah Tuhan akan menjaga aku? Melindungi aku? Nah adik-adik Kak Ika mau kasih tahu, adik-adik jangan pernah ragu, karena Tuhan Allah yang baik senantiasa memelihara anak-anaknya. Yuk adik-adik kita nyanyi lagu ini ya, lagu kemenangan. Yuk sama-sama nyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Seperti lirik lagu ya adik-adik, dalam nama Tuhan Yesus selalu ada kemenangan. Tetap semangat ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat firman-Mu. Ajar kami supaya seperti Tuhan Yesus yang selalu mentaati perintah Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Haleluya, amin. Cikwit pagi. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah memuji Tuhan tadi ya. Biarlah firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini boleh kita simpan di dalam hati kita. Kita ingat selalu dan kita lakukan supaya kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, Kak Dewi mau kasih pengumuman untuk kita semua bahwa minggu depan kita tetap ada sekolah minggu melalui YouTube channel GBI Taman Anggrek. Kita masih ibadah secara online ya adik-adik. Dan mari kita terus setia beribadah kepada Tuhan sehingga kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Adik-adik semakin diberkati oleh Tuhan. Dan minggu depan kita ibadah jam 8.30 pagi atau jam setengah 9 pagi. Yuk ajak teman-temannya untuk bersama-sama beribadah ya, supaya kita boleh terus bersama-sama juga mengasihi Tuhan. Dan Kak Dei juga ingatkan adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan dengan kita selalu menggunakan masker ketika kita keluar rumah dan juga mencuci tangan, menjaga jarak ya adik-adik ya, sehingga kita semua boleh terus terpelihara kesehatannya. Dan jangan lupa untuk kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia dan juga keluarga kita. Ya adik-adik, demikian pengumuman untuk adik-adik semuanya. Kita akan akhiri, sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami hari ini boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, dan kami mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk terus setia, mengasihi Tuhan, dan juga mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua kami, kiranya Tuhan memberkati keluarga besar kami, memberkati sekolah kami, dan juga memberkati gereja kami. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, kiranya Tuhan memberkati dan memulihkan.
kota di mana kami tinggal pun Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.